Y. Nah, nomor 1 ya, urutkan pecahan di atas mulai dari bilangan yang terkecil. Baik, dari yang terkecil. Nah, sesuai konsep tadi ya, ubahlah pecahan yang tersebut itu menjadi pecahan desimal, menjadi pecahan berkoma, bilangan berkoma, gitu ya. Oke, caranya gimana? Coba kita lihat. 13/20. Pecahan yang pertama dulu. Kita tulis dulu di sini di uraian ya. Oke, 13/20, kemudian 26%, 0,37, 17/50. Diurutkan dari yang terkecil. Nah, caranya kamu ubah menjadi pecahan desimal terlebih dahulu. Satu-satu ya. Sekarang 13/20. Gimana cara mengubah pecahan ini menjadi pecahan desimal? Nah, caranya kamu ubah penyebutnya ini menjadi kelipatan 10 ya, kelipatan 10, 100, 1000. Nah, biar nanti untuk mempermudah mengubah pecahan tersebut menjadi desimal. Sebenarnya bisa, ini langsung kamu bagi 13 bagi 20 langsung bisa. Cuman kalau pembagian kayaknya nanti agak kesulitan kamu ya. Nah, 20 ini kita ubah menjadi kelipatan 10, 100, 1000 ya. Yang paling mendekati 20 itu dijadikan ke 100 ya. Nah, 100. Ini diubah ke 100. 20 biar jadi 100. Kan nggak mungkin ya 20 diubah ke 10. Kan nggak mungkin. Karena harus membagi 2. Sedangkan kalau ini dibagi 2, 13 nggak bisa dibagi 2. Ini ya. Makanya ini diubah menjadi 100. Kenapa nggak 1000? Ya bisa, cuman terlalu jauh. Ya, kita ubah yang 100 saja. Oke, 20. Nah, 100 ya. 20 menjadi 100 dikali berapa 20-nya? 5. Nah, dikali 5. Kalau yang bawah dikali 5, yang atas juga dikali 5. 13 kali 5 berapa? 65. 65. 65/100. Nah, cara ngubahnya 65 tulis dulu. Lihat, 100 kan nolnya 2. Berarti nanti di belakang koma harus ada 2 angka. 1, 2. Komanya di sini, nolnya di depan. 0,65. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang yang 26%. Persen itu apa, Dik? Per 100. Nah, persen itu adalah per 100. Berarti kita membuat 26% ini jadi per 100. Per 100-nya kita tulis, 26-nya di atasnya. Nah,
26% itu nilainya sama dengan 26/100. Sama kayak yang atasnya ya, cara merubah ke desimalnya. 26 tulis dulu, terus harus ada 2 angka di belakang koma. Dari sini yang ngitungnya 1, 2, koma, depannya koma belum ada angkanya, ditambahin 0. 0,26. Ada yang masih belum paham? Lanjut. Sekarang 0,37. 0,37 sudah dalam bentuk desimal. Tidak usah kita ubah. Nah, sekarang tinggal 17/50. Nah, yang terdekat ini kita ubah ke 100, 1000, atau 10. 100. 100 ya. 100 dikalikan, berarti 50 dikalikan 2, biar jadi 100. Ya karena yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. 17 kali 2, 7 kali 2, 14, 34. Tuh. Caranya sama, merubah ke desimalnya tadi ya. 34 tulis dulu, ya, komanya maju 2 angka. 1, 2, komanya di sini 0, 0,34. Nah, sekarang cara mengurutkan desimal, pecahan desimal. Ini ya. Nih ya, kita urutkan. Kebetulan ini ada 2 angka di belakang koma semua. Ya. Jadi kalau melihat angka di belakang koma itu, yang dilihat adalah angka setelah koma, bukan angka semuanya ya, tapi angka setelah koma. Ini ada angka yang pertama, ada angka 6, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 3. Dari 6, 2, 3, 3, mana yang paling kecil? 26%. 2 ya yang paling kecil. Jadi gini, ini bukan puluhan ya, jadi bacanya bukan 26, tapi 0,26. Ini 0,37, karena ini bukan puluhan. Ya. Nah, ini yang paling kecil adalah 0,26. Itu ya. Ini nomor 1, urutan yang pertama. Setelah itu urutan yang kedua yang paling kecil. 0,34. 3. Yang mana nih? 34 atau 37? 34. 34. Ini yang urutan kedua. Ini urutan yang ketiga. Ini urutan yang terakhir. Oke, sampai sini. Siapa yang sudah paham? Terus, siapa yang belum paham? Atau yang bingung? Silahkan. Boleh di chat ya, boleh di chat, boleh tanya langsung. Jawabannya apa itu berarti? 13/20. Terus, kok 13/20? 26% ya, 26%. Terus 17/50. Terus 0,37. Ya, do jawabannya. Oke, do.
Itu ya. Lanjut. Dari yang terkecil. Terus nomor 2. Perhatikan bilangan berikut. 85%, 4/5, 0,875, terus 1, 1/8, urutkan bilangan dari yang terkecil. Terkecil. Ya. Nah. Oke. Ini ada 85%. Kalau diubah ke pecahan desimal jadi berapa ini, ada yang tahu? 0,85. 0,85. Ya, karena 85% ini 85/100, maka caranya sama ya, 85 tulis dulu, terus komanya maju 2 angka. Nah, komanya di sini, 0, kemudian ada 4/5. Nah, dalam pecahan biasanya tidak mungkin dia angkanya sembarangan ya. Pasti angkanya itu bisa diubah menjadi pecahan desimal. Nah, berikut mungkin ada beberapa contoh kayak 5 ini ya. 5 ini itu mempunyai pasangan pasangan perkalian. Ya. Nah, 5 ini pasangannya 2. Jadi kalau ada penyebutnya 5, berarti nanti dikalikan dengan 2. Di sini ada 8. 8 itu juga punya pasangan pengali ya. Ada yang tahu berapa? Pasangannya 125. Jadi kalau ada penyebut 8, berarti dikalikan 125. Kok banyak mentat? Iya, karena nanti 8 itu kita ubah menjadi per 1000. Ya, itu ya. Oke. Ini ada angka 5. Berarti kita kalikan 2. 5 kali 2, 10. 4 kali 2, 8. 8. Berarti 8/10. Desimalnya berapa berarti? 0,8. 0,8. Ya, karena ini 10 ya. 8 tulis dulu. Nah, komanya maju 1 angka karena 01 ada 01 di 10 kan ada nolnya 1. Berarti komanya di sini, depannya koma kita tambahin 0, 0,8. Ini 0,875. Nah, ini karena ini campuran, maka diubah dulu menjadi pecahan biasa. Atau sebenarnya bisa langsung. Satunya kamu simpan dulu. 1/8. 1/8 itu pasangan pengalinya 125. Ya, kita ambil yang 1/8 aja ya. Dikalikan 125. Ya, 8 kali 125 itu 1000. Ya, yang atas juga kalikan 125. Berarti 125. Sip. Nah, sekarang berapa ini? Sama kayak caranya per 100 tadi. 125 tulis dulu. 1000, nolnya ada 3.
Berarti komanya maju 3 angka. 1, 2, 3. Komanya di sini. Depannya koma nggak ada angka. Kamu tambahin 0. 0,125. Berarti ini jawabannya. Nah, tadi nyimpen 1. Jangan lupa. Nolnya ini kamu ganti dengan 1. Tadi nyimpen 1 kan? Nah, 1,125. 1,125. Ini ya, ketemunya ini. 0,85, 0,8, 0,875, 1,125. Diurutkan dari yang terkecil. Nah, mengurutkannya, lihat angka di depan koma dulu. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 1. Nah, ini berarti yang paling besar. Berarti ini urutan terakhir. Ini urutan terakhir. Ya, karena ada angka 1 di sini, sedangkan yang lain 0. Nah, kemudian tinggal lihat yang 3 ini. Ini 8, 8, 8. Sama kan? Berarti lihat angka setelah angka 8. Ini 5. Oh, ini nggak ada angkanya. Ini ada angka 7. Berarti yang terkecil yang mana? 0,8. 0,8. Berarti yang urutan yang pertama adalah 4/5. Terus ini ada 5 dan 7. Mana yang lebih kecil? 0,85. Nah, ini urutan kedua berarti. Mana ini? 4/5, 85%. Berarti kalau nggak CD ya, urutan yang ketiga berarti ini urutan ketiga. 0,875. Berarti jawabannya C. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baru 2 soal. Nomor 3 ada yang sudah bisa menjawab? Nomor 3. Jawabannya apa? C. C. Oh, ada yang sudah menjawab. C. Ada yang selain C? Disuruh mengurutkan dari yang terbesar. Kita coba C. Coba ya. 75%. 75% itu jadi berapa? 0,75. 0,75. Ini 3. 1/8 itu tadi 0,125 ya. Berarti 3,125. Ini 3,25. 5 pasangannya 2. Berarti dikalikan dengan 2. 23 kali 2 berapa? 46 ya. Berarti 4,6. Tadi kok bisa 4,6? Karena gini, 23 kali 2 kan 46 per 10. 10, nolnya cuma 1. Tulis dulu 46, berarti komanya maju 1 angka. Dari belakang maju berarti di sini, 4,6. Itu ya, disuruh mengurutkan yang terbesar. Berarti 4,6, benar. 3,25, benar. 3,125. Tadlah ini 25, ini kok 125. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jangan sampai terjebak. Gitu ya. Jangan sampai terjebak. Lihat. Ustadz dari awal sudah bilang, yang dilihat adalah angka setelah koma. Ini 2, ini 1. Lebih besar 2 ya, maka 3,25. Ya, bukan 125 ya, tapi 3,25. Makanya posisinya 2 di sini bukan puluhan, ini juga bukan ratusan, tapi per 10 ya. Sehingga yang dilihat adalah angka setelah koma, yaitu angka
Ini angka 2, ini angka 1. Sedangkan 2 dan 1 besar angka 2, berarti 3,25 terlebih dahulu. Gitu ya? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Sudah? Silakan nomor 4 dan nomor 5 dikerjakan mandiri di rumah ya. Nggak ada masalah kan 4 dan 5 yang sudah ngerjakan? Enggak. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Nomor 4 kenapa Mas Danindra Nur? Halo Danindra Nur. Mas Danindra? Danindra Nur? Yang 9/16. Nah, ini ya, 16. Ini ada temennya juga. Temennya 16 itu berapa? Temennya 16 itu 625. Betul. Temennya 16 itu 625. Ini nanti jadinya 10.000. Jadinya 10.000. Ya, jadi per 10.000 ya. Gitu ya Mas Anindra Nur. Berarti 16 kali 625, kemudian 9 kali 625 juga. Nanti ketemunya seper 10.000. Gitu ya Mas Danindra Nur. Apakah perlu dibahas Mas Danindra? Danindra Nur. Karena mengingat waktu ya, karena harus berbagi dengan yang lain. Ya tidak. Siap Mas Danindra Nur. Oke ya. Kalau nggak ada yang lain, saat akhiri ya, saat kembalikan ke Us Agus. Monggo Us Agus. Oke, terima kasih Ustesta untuk pembahasan sesi 1. Ini kalau waktunya tinggal 9 menit. Kalau 9 menit itu tidak cukup untuk IPA dan Bahasa Indonesia. Maka ini kita start akhiri dulu, kemudian anak-anak bisa masuk lagi ya. Gitu, untuk melanjutkan pembahasan di Bahasa Indonesia dan IPA. Gitu, ada pertanyaan dulu untuk matematika? Monggo. Ini kita habiskan waktu dulu. Ada pertanyaan untuk matematika? Tidak ada? Cukup jelas? Yang sudah jelas, coba angkat tangan yang sudah jelas. Kita lihat berapa persen yang sudah jelas. Oke, di slide 1. Kita lihat di slide 2. Slide 2 tidak menampilkan foto, jadi Ustaz nggak bisa mengecek sudah paham atau belum. Ya. Slide 3 juga sedikit yang menampilkan foto. Paling banyak kalau di laptopnya Ustaz, kalau menampilkan foto langsung ke slide pertama. Oke, ya cukup. Alhamdulillah kalau sudah paham. Semoga dengan pembahasan tadi semakin menambah kepahaman sehingga kita bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Loh, Tat, itu kalau diaplikasikan kehidupan sehari-hari, piye, Tat? Ya gampang ya, kalau misalkan kita diminta mengurutkan. Suatu saat misalkan kalian SMP, SMA, atau ada yang dari Taruna, ada yang dari Taruni, sekolah di Akmil Militer, dalam apa baris, coba diurutkan dari yang tingginya paling pendek ke yang tinggi, nah, seret gitu. Nah, itu kan aplikasinya, bukan otomatis aplikasi dalam kehidupan sehari-hari pecahan persen enggak, tapi pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akhiri dulu. Habis ini langsung masuk lagi untuk channel Bahasa Indonesia dan channel IPA. Yang wajahnya mulai ngantuk-ngantuk, silahkan cuci muka dulu biar nggak ngantuk-ngantuk gitu ya. Ini sudah terlihat wajah-wajah yang mulai kerip-kerip gitu ya. Halo Mas Rasyad.
Oke, bisa. Baik, ini Ustadz akhiri dulu. Kemudian langsung masuk di channel yang sama. Ini belum Ustadz tutup ya, karena habis ini juga ketemu lagi.